wabarakatuh. Nama saya Ivalia, NIM E2019-2294. Saya dari Ekonomi Syariah 7 akan sedikit memberikan tanggapan terhadap penjelasan dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang pembentukan peradaban Islam dalam periode kenabian. Dalam periode kenabian ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama yaitu fase Mekah, yang kedua yaitu fase Madinah. Yang pertama fase Mekah. Bagaimana sih cara memulai bagaimana sih Nabi itu memulai dakwahnya di Mekah seperti itu? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana metode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk dakwah Nabi Muhammad. Yang keempat, bagaimana faktor penolakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, metode dakwah Nabi Muhammad. Ada 3 metode. Yang pertama, thariqatus syirkiyah, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya gini, Nabi Muhammad itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sudah melakukan dakwah secara terang-terangan dalam Mekah. Yang ketiga yaitu di luar Mekah. Yang kedua yaitu konten dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada beberapa fase. Yang pertama, pendidikan teori dan praktek. Yang kedua, pengajaran agama dalam Al-Quran. Yang ketiga, bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama itu lunak. Nabi Muhammad itu menolaknya misalnya begini. Menolaknya dengan lunak itu, mereka itu menolak ajaran Nabi Muhammad secara lunak, tidak dengan cara kasar. Jadi tidak mengungkapkan kata-kata kasar pada Nabi Muhammad. Yang kedua, sudah melakukan fitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu faktor-faktor dakwah Nabi Muhammad. Ada berapa sih faktor-faktor penolakan dalam dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, dalam bidang politik. Yang kedua, dalam bidang sosial. Yang ketiga, dalam agama Islam. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.